Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Afrinaldi. Hari ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah jaringan komputer pertemuan 1 hingga ke-7. Ini adalah konteksnya yang akan saya bahas. Mari kita mulai dengan pertemuan pertama, yaitu teori dasar dan IP address. Sebelum kita ke IP address, mari kita pertama ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan adalah sebuah kumpulan perangkat yang terhubung antara satu sama lain untuk saling berbagi sumber daya seperti data, aplikasi, dan perangkat keras. Jaringan ini mempunyai berbagai macam cabang, seperti yang pertama adalah topologi jaringan adalah sebutan untuk susunan-susunan perangkat-perangkat yang tersusun dalam suatu jaringan. Yang kedua, ada perangkat jaringan. Merupakan sebuah perangkat yang bisa berbasis lunak atau software, atau berbasis perangkat keras atau hardware. Perangkat ini digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan, seperti menghubungkan ke internet, membagikan data, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis jaringan. Jaringan memiliki jenis yang berbeda-beda, yaitu seperti LAN, Local Area Network, WAN, Wide Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan WLAN, Wireless Area Network. LAN ini memiliki cangkupan yang cukup kecil ya, karena dia lokal, jadi biasanya LAN ini dipakainya di rumah atau di ruang. Sedangkan untuk WAN ini cangkupannya lumayan besar, biasanya ini dipakai untuk satu benua atau negara atau daerah atau kota. Sedangkan metropolitan ini biasanya dipakainya untuk tempat-tempat yang kayak kantor atau tempat pabrik dan sebagainya. Sedang WLAN ini atau wireless network ini seperti WiFi, seperti hotspot, Bluetooth, atau data seluler. Lalu ada lagi keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah tindakan untuk melindungi jaringan komputer dari sebuah ancaman untuk mencuri atau merusak data yang terhubung ke internet. Lalu ada protokol jaringan yang merupakan seperangkat aturan dan format yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat atau sistem yang terhubung ke dalam jaringan. Lalu mari kita ke intinya, yaitu IP address. IP address ini adalah alamat numerik yang diberikan pada setiap perangkat yang terhubung ke internet. IP address ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan alamat jaringan dan alamat host di dalam jaringan. IP address ini bisa dibilang sebagai salah satu dari identitas komputer. Nah, mari contoh penerapan IP address dalam sudut pandang real life atau kehidupan yang nyata itu bagaikan antara kurir, paket, dan penerima, yang dimana ketika kurir ini mengirimkan paket ke alamat rumah yang dituju, kurir ini akan bertanya terlebih dahulu apakah paket ini benar milik kita atau bukan. Bila iya, maka ia akan mengkonfirmasikan dengan mengambil foto kita sambil memegang paket sebagai bukti konfirmasi. Tapi bila tidak, ia tidak akan memberikannya. Bila kita lihat ke dalam sudut pandang internet, kurir tersebut bisa dibayangkan sebagai pemilik website dan penerima paket ini atau kita ini sebagai pengunjung situs si kurir. Maka si website kurir ini akan memproses IP si penerima paket ini, apakah IP tersebut diizinkan untuk masuk atau tidak. Bila diizinkan, maka si IP penerima ini akan bisa mengakses websitenya si kurir. Bila tidak diizinkan atau IP si penerima paket ini ditolak atau diblokir, maka akan muncul peran error seperti 404 not found, atau situsnya tidak bisa dijangkau dan bufferingnya lama atau nunggu loadingnya lama. Ya, dan itu adalah penjelasan singkat saya penjelasan singkat saya untuk penemuan pertama ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya lagi, Wahyu Abdinaldi. Kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah jaringan komputer pertemuan 2 tentang pengkabelan. Sebelum kita menuju lebih dalam dari pengkabelan ini, mari kita bahas dulu apa itu kabel jaringan. Oke, kabel jaringan adalah media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan komputer. Kabel ini digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk sinyal elektrik atau cahaya melalui penghantar kabel yang terisolasi. Lalu dalam kabel pengkabelan ini ada jenis-jenis kabelnya. Seperti apa jenis-jenis kabelnya? Oke, kita bahas. Kabel yang dipasangkan ke sebuah perangkat komputer memiliki beberapa varian seperti UTP, koaksial, dan STP. Beberapa kabel ini memiliki fungsi yang sama, yaitu salah satunya
mengharuskan jaringan internet. Tetapi kabel-kabel ini mempunyai juga fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Oke, pertama mari kita bahas tentang kabel koaksial dulu. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang terdiri dari penghantar tembaga yang dikelilingi oleh lapisan isolasi, lapisan pelindung, dan lapisan penutup. Kabel ini digunakan dalam jaringan kabel televisi dan internet, serta dalam beberapa aplikasi industri dan medis. Yang kedua, ada kabel UTP. Kabel UTP merupakan sepasang kabel yang ditwist atau yang dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari dua, empat, atau lebih pasangan kabel. Lalu selanjutnya ada kabel STP. Kabel STP adalah jenis kabel jaringan yang serupa dengan kabel UTP, tetapi memiliki lapisan pelindung tambahan untuk melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik dan gangguan lainnya. Bisa dibilang kabel STP ini adalah upgrade-annya dari kabel UTP, tapi di bidang keamanan, karena dia memiliki pelindung. Lalu yang terakhir ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel jaringan yang menggunakan serat optik sebagai media transmisi data. Serat optik adalah kawat tipis yang terbuat dari bahan kaca atau plastik yang sangat transparan dan mampu menghantarkan cahaya dengan sangat efisien. Di selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam kabel-kabel yang dibahas tadi. Oke, pertama kita bahas dengan kabel koaksial. Kelebihannya yang pertama adalah memiliki daya tahan yang tinggi dan tidak mudah rusak. Lalu yang kedua dapat mentransmisikan sinyal audio dan video dalam jarak yang cukup jauh. Dan yang ketiga, lebih tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan gangguan dari lingkungan sekitarnya. Itu saja, selain kelebihan pastinya ada kekurangan. Itu yang pertama adalah harganya yang cukup mahal. Lalu yang kedua lebih sulit dipasang dan dipelihara. Tiga, ukurannya lebih besar sehingga sulit dipasang di tempat-tempat yang sempit. Yang ketiga, maksudnya yang keempat, sulit diperbaiki. Lalu yang kedua, ada kabel UTP. Kelebihan dari kabel UTP ini adalah yang pertama biayanya yang lebih murah, mudah dipasang, bisa digunakan untuk mentransmisikan data dan suara dalam jarak yang cukup jauh. Lalu kekurangannya, yang pertama rentan terhadap interferensi elektromagnetik dan gangguan dari lingkungan sekitar. Yang kedua, jarak jangkauannya yang terbatas. Dan tiga, tidak cocok untuk jaringan yang memerlukan kecepatan transfer data yang sangat tinggi seperti jaringan data center atau cloud. Lalu yang ketiga adalah kabel STP. Yang kelebihan dari kabel STP ini adalah mempunyai pelindung tambahan yang membantu mengurangi interferensi elektromagnetik yang bisa merusak sinyal data. Yang kedua, dapat menjangkau jarak yang jauh. Yang ketiga, keamanan data. Kabel STP dilengkapi dengan lapisan pelindung dan yang membantu mencegah pengganggu dari mengakses dan merusak data. Dan kekurangannya dari kabel STP ini adalah yang pertama mahal, kedua sulit dipasang, yang ketiga lebih kaku dan sulit diluruskan karena adanya pelindung tambahan. Selanjutnya ada kabel fiber optik. Kelebihan dari fiber optik ini kecepatan yang tinggi, kapasitas data yang besar, dan keamanan data yang bagus. Dan untuk kekurangannya, biayanya yang mahal, kerapuhan yang dimana bila terkena benturan dan akan merusak kabel lah. Misalnya kayak kabel ini terjatuh atau keincet atau kepentok gitu, itu bisa merusak kabel dalamnya. Terus yang ketiga adalah kesulitan dalam instalasi. Selanjutnya, di slide selanjutnya ini ada pembuatan kabel strike. Mari kita buat kabel strike ini. Oke. Oke, untuk pembuatan kabel strike, yang pertama siapkan terlebih dahulu kabelan. Pastikan kabelan ini cukup untuk membuat ini. Lalu potong kabelan secukupnya. Setelah dipotong kabelannya tidak perlu panjang dan tidak perlu benar-benar pendek, intinya secukupnya aja. Setelah itu potong ujungnya ini, pelindung ini. Lalu keluarkan kabelnya. Setelah itu susun. Untuk penyusunan kabel strike itu kita memerlukan susunannya berupa putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, lalu putih coklat,
coklat. Untuk sisi berlawanannya juga sama, itu untuk tipe kabel strike. Setelah kabel strike ini sudah disusun, rapikan kabel strike ini, lalu masukkan ke dalam RJ45. Pastikan ininya ke kabel ini sudah mentok, benar-benar mentok ke sini, ke atas sini. Lalu setelah dipentok benar-benar mentok ini, kuatkan dengan tang krimping. Kuatkan. Setelah dikuatkan dengan tang krimping ini, tes dengan menggunakan LAN tester. Jika menyala lampu semuanya, maka kabel strike ini sudah dikatakan berhasil. Sekian dari pembuatan kabel strike. Dan itu untuk cara pembuatan kabel strike. Selanjutnya ada kabel cross. Untuk membuat kabel cross ini adalah urutannya. Mari kita buat sekarang. Sekarang untuk pembuatan kabel cross. Untuk pembuatan kabel cross seperti tadi, siapkan kabelan secukupnya. Potong kabelannya, tidak perlu panjang, tidak perlu pendek juga, intinya secukupnya. Setelah itu buka pelindungnya ini, pelindung abu-abu ini, keluarkan kabelnya seperti ini. Setelah itu susun kabel lah. Untuk penyusunan kabel cross ini, pertama susun kabel crossnya pertama dengan urutan putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, lalu putih coklat. Dan untuk sisi berlawanannya menggunakan urutan kabel strike, yaitu putih oranye, putih biru, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Dan itu adalah untuk urutan pembuatan cross. Setelah itu masukkan ke dalam RJ45, rapikan kabelnya, masukkan ke dalam RJ45. Lalu dipastikan kalau misalnya kabel ininya semua sudah mentok ke paling atas ini. Setelah itu, jika sudah merasa yakin sudah dipentokkan, kencangkan dengan menggunakan tang krimping. Setelah tang krimpingnya sudah mengencangkan dengan menggunakan tang krimping, tes dengan menggunakan LAN tester. Jika menyala semua lampunya, maka kabel cross tersebut sudah dinyatakan berhasil. Sekian dari pembuatan kabel cross. Dan itu adalah cara pembuatan kabel cross ini. Dan ya, sekian dari penjelasan saya untuk pertemuan kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Afrinaldi. Kali ini saya ingin membahas mata kuliah jaringan komputer pertemuan 3 dan 4 mengenai pembuatan jaringan sederhana. Sebelum kita ke jaringan sederhana, ada baiknya kita pelajari dulu apa jaringan terlebih dahulu, oke? Jaringan adalah sekumpulan komputer atau perangkat yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi yang sama. Jaringan dapat digunakan untuk berbagi data, informasi, sumber daya, dan layanan di antara perangkat-perangkat yang terhubung, serta memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain secara efektif. Dalam jaringan ini ada yang disebut sebagai topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara atau struktur dalam menghubungkan dan mengatur perangkat-perangkat komputer pada suatu jaringan. Topologi ini mempengaruhi bagaimana data dikirimkan, diterima, dan diproses oleh perangkat-perangkat dalam jaringan tersebut. Topologi jaringan ini memiliki beberapa jenisnya, seperti yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang dimana perangkat-perangkat dalam jaringan dihubungkan dalam satu kabel yang sama. Data dikirimkan dari suatu perangkat ke perangkat lain melalui kabel tersebut. Lalu yang kedua ada yang namanya topologi star. Dalam topologi ini setiap perangkat dalam jaringan terhubung ke satu titik pusat, hub atau switch melalui kabel.
Selanjutnya ada topologi ring. Dalam topologi ini, perangkat-perangkat dihubungkan dalam bentuk lingkaran atau cincin. Data dikirimkan melalui kabel yang membentuk lingkaran tersebut. Selanjutnya ada topologi mesh. Dalam topologi ini, setiap perangkat dalam jaringan terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Dengan topologi ini, jika satu jalur koneksi mengalami masalah, data masih bisa dikirim melalui jalur koneksi yang lainnya. Lalu ada lagi namanya topologi tree. Dalam topologi ini, perangkat-perangkat dalam jaringan diatur dalam bentuk hierarki seperti pohon. Setiap perangkat terhubung dengan perangkat lainnya dalam tingkat yang berbeda. Selanjutnya, ini adalah jaringan sederhana yang telah saya buat dengan menamakan studi kasus 1 dengan menggunakan topologi star. Alasan kenapa saya bilang kalau ini menggunakan topologi star dikarenakan kedua komputer dan satu router tersebut terhubung pada satu titik atau titik pusat yang dimana titik pusat ini adalah switch. Dan topologi ini bila salah satu komputer mengalami malfungsi, maka komputer lainnya atau komputer kedua tidak akan terganggu oleh matinya atau malfungsinya komputer satu. Tapi, bila hub atau switch ada masalah, maka semuanya akan bermasalah. Dalam topologi star ini, dari kasus studi kasus satu ini meliputi beberapa perangkat seperti dua PC, satu router, dan satu switch, dan satu server. Untuk penjelasan singkatnya, untuk studi kasus satu ini, topologi star menggunakan hub atau switch sebagai benda tengah untuk saling terhubung satu sama lain dari client server menuju server atau sebaliknya. Selanjutnya adalah studi kasus 2, jaringan sederhana studi kasus 2, menggunakan topologi hybrid atau campuran, dan mencampur antara star dan tree. Alasannya, dikarenakan untuk perangkat yang pertama yang di lingkar kamera ini menggunakan metode topologi star, yang dimana ketiga PC ini terhubung ke satu perangkat tanpa ada cabang. Sedangkan untuk perangkat kedua yang di lingkari hijau ini menggunakan topologi tree, karena perangkat jaringan yang terhubung di kabel tunggal atau backbone yang berfungsi untuk sebagai jalur komunikasi tunggal. Setiap perangkat terhubung dengan perangkat lainnya dalam tingkat yang berbeda. Dalam studi kasus 2 ini, dari jaringan sederhana studi kasus 2 ini meliputi beberapa perangkat juga seperti 4 PC, 2 router, 1 switch, 1 meraki server, dan 1 meraki security. Selanjutnya ini adalah pertemuan 4 mengenai jaringan yang telah dibuat. Dari jaringan ini saya menyimpulkan bahwa jaringan ini merupakan jaringan kelas dan dimulai dari kelas 1. Jaringan paling bawah adalah jaringan yang untuk kelas 1, lalu yang tengah kelas 2, dan yang paling atas adalah kelas 3. Untuk kelas 1 ini berfungsi sebagai base dasar. Kenapa saya menyebutkan kelas ini sebagai dasar? Dikarenakan kelas 1 ini memiliki 8 komputer, yang dimana komputer ini memungkinkan dijadikan sebagai host dan user secara bersamaan. Alasan juga kenapa saya menyebut ke kelas 1 ini sebagai user dan host dikarenakan 8 komputer ini sedang mengirimkan sebuah file melalui switch di kelas 1, lalu dikirimkan lagi ke kelas 3, ke server dan cloud. Setelah itu dari switch kelas 3 dikirim lagi ke switch kelas 2, lalu dikirim lagi ke laptop para user. Seperti ini versi pula dari kelas 1 dari bawah ke atas, lalu ke samping, lalu dari samping ke kanan, dikirim lagi ke switch, lalu dikirim lagi ke switch kelas 2, lalu disebarkan ke laptop yang ada di kelas 2 atau perangkat yang ada di kelas 2. Selanjutnya adalah kelas 2. Kelas 2 ini berfungsi sebagai base pertengahan dari kelas 1 dan 3. Kenapa disebut sebagai base pertengahan? Dikarenakan kelas 2 ini berbeda di pertengahan dua kelas. Enggak, maksudnya berada di pertengahan dua kelas. Kelas 2 ini berisi satu router, satu switch, dan terdapat 5 laptop. Kelas 2 ini bisa disebut sebagai user yang sedang menghubungkan jaringan internet yang dikirimkan melalui wireless LAN. Lebih lagi, kelas 2 ini bisa disebutkan sebagai user dikarenakan kelas 2 ini seperti terlihat mengambil sebuah file yang telah terkirim dimulai dari kelas 1, lalu dari kelas 3, lalu disebar ke kelas 2. Lalu selanjutnya adalah kelas paling atas atau kelas 3. Ini berfungsi sebagai base terakhir dari kelas 1 dan 2. Kenapa disebut sebagai base terakhir? Dikarenakan kelas 3 ini berisi server yang dimana server ini digunakan untuk menyimpan berbagai data dalam jumlah besar. Selain itu, server digunakan untuk hosting website yang dimana digunakan untuk memberikan akses ke sebuah situs atau internet. Selain server, ada perangkat lainnya seperti ISR 4331 atau Cloud PT, lalu ada switch, dan yang tidak kalah penting adalah kabel.
ISR4331 ini merupakan perangkat yang sama persis seperti router dan seperti sebagaimana kerja router pada umumnya digunakan untuk membantu proses transmisi jaringan internet ke user yang dimana router ini akan mengirim informasi ke server. Cloud PT ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data yang telah kita save atau simpan. Switch juga merupakan digunakan untuk menghubungkan komputer berbagi perangkat yang membutuhkan akses internet seperti komputer, laptop, printer, handphone, dan lain-lain. Dari sini saya menyimpulkan bahwa kelas 3 ini sebagai pengirim file yang telah diproses. Karena Cloud PT yang digunakan untuk menyimpan data, mengirim, atau mengupload sebuah file. Lalu untuk router ISR4331 ini akan memeriksa kembali file yang dikirim lalu mentransmisikannya ke server yang dimana server ini juga akan menaruh file yang telah kita upload melalui cloud agar tersimpan dan menguploadnya kembali. Ya, sekian dari saya, dari analisis saya dan presentasi yang telah saya lakukan untuk pertemuan 3 dan 4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Afrinaldi. Hari ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah jaringan komputer pertemuan kelima instalasi Linux. Sebelum kita ke instalasi Linux, mari kita bahas apa saja yang berada di Linux ini. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah perangkat lunak yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan mengontrol berbagai sumber daya pada komputer, termasuk perangkat keras seperti CPU, RAM, hard disk, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada perangkat lunak seperti aplikasi dan jaringan. Selanjutnya, tipe sistem operasi. Sistem operasi memiliki dua tipe, yaitu tipe CLI, Command Line Interface, dan tipe GUI, Graphical User Interface. Sistem operasi CLI ini adalah jenis sistem operasi yang mengharuskan pengguna untuk memasukkan perintah melalui baris perintah atau terminal untuk berinteraksi dengan sistem operasi dan menjalankan aplikasi. Sedangkan untuk GUI ini adalah jenis sistem operasi yang menggunakan antarmuka grafis untuk berinteraksi dengan pengguna. Sistem operasi klien ini digunakan dalam Linux, sedangkan untuk GUI ini digunakan dalam sistem operasinya Windows. Selanjutnya, mengenai software dan hardware, tentu saja dalam sistem operasi pasti akan dibutuhkan software dan hardware. Software merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menggambarkan program komputer dan data terkait yang memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan tugas atau menjalankan aplikasi. Selain itu, software ini berfungsi untuk memproses data yang berada dalam komputer. Lalu selanjutnya ada hardware. Hardware adalah jenis sistem operasi yang menggunakan antarmuka grafis untuk berinteraksi dengan pengguna atau sebuah perangkat keras yang membentuk komputer dan membantu dalam menjalankan komputer. Untuk selanjutnya, mari kita melakukan proses instalasi. Oke, sekarang saya akan menunjukkan cara menginstal Linux di VirtualBox ini. Linux yang saya pakai adalah Ubuntu Server, jadi saya memakai Linux. Oke, kali ini saya ingin menunjukkan cara penginstalan Linux melalui VirtualBox. Linux yang saya pakai ini adalah Linux Ubuntu Server. Oke, mari kita buat pertama ini. Masukkan new dulu. Masukkan namanya. Lalu pilih ISO-nya. Lalu pergi ke hardware. Masukkan CPU sekitar 3 atau 4. Lalu pergi ke hard disk. Pilih untuk size hard disk adalah 30 GB. Setelah itu finish. Lalu tunggu sampai loading ini selesai. Setelah selesai, matikan VirtualBox. Matikan VirtualBox, masuk ke setting. Pergi ke storage. Masuk ke sini. Ke controller, lalu pilih ISO tadi yang telah di-download, ISO dari user Ubuntu server ini, pilih ini, lalu pergi ke network,
masukkan bridge adapter ke advance, lalu dipilih allow all, lalu oke, mulai lagi. Tunggu hingga selesai. Setelah selesai, pilih try or install. Tunggu juga sampai hingga selesai lagi. Setelah instalan selesai, kalian akan diarahkan untuk pemilihan bahasa. Pilih bahasa yang sesuai dengan kalian. Klik enter. Lalu continue without updating. Klik lagi enter di done. Lalu pilih Ubuntu server lalu done. Lalu tunggu hingga selesai. Continue lagi. Habis itu done. Dan lagi. Habis itu lanjut lagi. Gunakan seluruh hard disk. Lalu klik done. Dan lagi. Lalu continue. Di sini saya akan menggunakan nama my server. Di sini juga my server. My server. Untuk username ini akan dipakai untuk login di Linux ini nanti. Jadi pilihlah yang dapat diingat dan tidak terlalu panjang. Contoh seperti ini. Begitu pula dengan password. Pilihlah password yang gampang diingat agar tidak lupa. Lalu klik done. Lalu tunggu hingga selesai. Ini untuk yang ini skip saja, pilih lalu continue. Install OpenSSH dengan mengklik spasi, lalu ke bawah, lalu done. Ini nggak usah diapa-apain, tinggal ke bawah saja, lalu done. Dan sekarang tinggal tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah itu di dalam instalan ini ada cancel update, pilih cancel, lalu tunggu cancel update-nya. Oke, setelah kalian membatalkan update instalan update-nya, kalian akan dialihkan ke halaman seperti ini. Press enter, lalu tunggu hingga dia restart selesai. Loading dulu. Setelah itu setelah selesai, kalian akan dialihkan ke sini. Masuk ke username server yang telah kalian buat tadi. Lalu, ntar masukkan tadi nama yang username kalian buat tadi. Masukkan passwordnya. Lalu pencet enter. Setelah itu kalian akan dialihkan ke sini. Enter lagi. Klik declare. Masuk ke IP ADDR.
Untuk bisa dilihat apakah server ini berhasil, pergi ke CMD. Lalu kecil dahulu. Klik IP yang ada di paling bawah. Ping 192.168.1.10. Kalau sudah berakhir seperti ini, saat di ping udah keluar seperti ini, artinya Linux ini sudah berhasil kita pasang. Dari itulah cara penginstalan Linux Ubuntu Server. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari pertemuan 5 ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Wahyu Aprinaldi. Hari ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah jaringan komputer pertemuan ke-6 dan ke-7 dengan judul instalasi web server. Sebelum kita menginstal web server, ada baiknya kita mengetahui apa itu web server. Oke, web server adalah sebuah program atau perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request dari klien melalui internet atau jaringan lokal atau LAN dan memberikan respon atau balasan dalam bentuk halaman web atau berkas-berkas yang diminta oleh klien. Web server memungkinkan kita untuk menyimpan dan mempublikasikan informasi atau konten seperti halaman web, gambar, video, atau dokumen lain melalui internet atau intranet. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis dari web server dan apa saja yang berhubungan dengan web server. Yang pertama ada Apache. Apache merupakan salah satu web server open source yang paling populer dan sering digunakan dunia. Lalu selanjutnya adalah PuTTY. PuTTY adalah program terminal emulasi gratis dan open source yang digunakan untuk mengakses dan mengelola server jarak jauh melalui protokol jaringan seperti SSH, Telnet, AirLogin, dan sebagainya. PuTTY tersedia untuk sistem operasi Windows dan juga dapat dijalankan pada sistem operasi Unix atau Linux menggunakan program Wine. PuTTY ini kalau disingkat itu dia adalah seperti remote control, bisa mengakses program dari jarak jauh. Selanjutnya ada PHP package. PHP package adalah kumpulan file atau kode sumber yang terdiri dari satu atau beberapa kelas PHP yang dapat digunakan untuk menambahkan fungsionalitas pada aplikasi PHP yang sedang dibangun. Lalu selanjutnya ada MariaDB. MariaDB adalah sistem manajemen basis data DBMS open source yang dikembangkan oleh komunitas pengembang dan pemimpin oleh tim pengembang yang sama dengan MySQL. MariaDB ini digunakan untuk mengelola berbagai jenis data. Selanjutnya ada PHP-MyAdmin adalah aplikasi web open source yang ditulis dalam bahasa PHP yang digunakan untuk mengelola dan manipulasi basis data MySQL dan MariaDB melalui antarmuka web. Selanjutnya adalah Webmin yang menyediakan antarmuka grafis yang memudahkan administrator sistem untuk melakukan tugas-tugas administratif seperti manajemen file, manajemen pengguna dan grup, manajemen layanan jaringan, manajemen firewall, manajemen paket, dan lain-lain. Oke, itu saja untuk penjelasan singkatnya. Selanjutnya mari kita pergi untuk ke penginstalan web server. Oke, untuk yang pertama yaitu adalah penginstalan Apache di Linux. Oke, masukkan komennya apt
Oke, kalau sudah seperti ini, artinya sudah aktif. Lalu untuk lalu untuk melihat bagaimana itunya sudah aktif, masuk ke user browser di di Connecto Mode, masukkan IP ini, yaitu IP yang ada di sini 92.168.1.10. Nah, dan ini adalah bukti salah satu untuk APC-nya sudah aktif. Oke, untuk selanjutnya kita akan menginstal DBMS MariaDB. Mari kita install dulu. Untuk penggantian password ini harus hati-hati, jangan sampai lupa. Disarankan untuk menggunakan password yang mudah atau yang gampang diingat. Lalu selanjutnya, setelah kita menggunakan password ini, login lagi ke MariaDB ini dengan komennya.
Sudah, jika sudah seperti ini artinya MariaDB sudah terinstall dan password yang telah kalian ganti juga sudah terganti. Dan sekian untuk penginstalan MariaDB ini. Mari kita untuk melakukan penginstalan selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya adalah penginstalan PHP package. Untuk penginstalan PHP package, masukkanlah perintah yang pertama yaitu perintah sudo apt install php libabace 2 mod ini. Enter. Lalu setelah itu masukkan PHP version. PHP version ini digunakan untuk mengecek versi PHP kita apakah yang terbaru atau yang terlama. Setelah itu masukkan perintah sudo nano var. Line kode di atas adalah tahap kode yang dipakai untuk menginstal PHP di Ubuntu, sedangkan di bawah adalah hasil dari sudo nano var HTML ini. Line kode di bawah ini akan berfungsi sebagai info tentang PHP kita. Masukkan ini, di save. Setelah itu, setelah di save, pergi ke browser. Sama seperti Apache, untuk mengecek informasi kita perlu menggunakan browser, masukkan IP server dengan akhiran info.php. Seperti 192.168.1.10/info php. Jika sudah masuk, kalian akan diarahkan seperti ini. Sekian dari penginstalan PHP package. Terima kasih. Oke, sekian dari saya tentang presentasi jaringan komputer ini dari pertemuan 1 hingga 7. Saya mohon maaf bila banyak dari presentasi saya ini masih banyak yang kurang dari praktek, dari hasilnya, dari infonya dan sebagainya. Masih banyak yang kurang, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton presentasi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.